Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pembaca setia Bubble Post dan pengunjung bubble.co. Hadir kembali kita bingkai gerah pena Bubble Post pada malam hari ini dalam tema saatnya jasa industri fotografi bangkit di tengah pandemi. Di tengah kita telah hadir owner pelaku usaha yang bergerak di sektor industri fotografi. Yang pertama adalah ownernya Sultan Production, Bang Yudi Sultan. Kemudian yang kedua adalah ownernya Dirga Motion, Agusta Dirga Saputra. Jadi untuk teman-teman yang bergerak di bidang jasa fotografi ini, pandemi virus COVID ini sudah membuat sebagian industri kreatif, khususnya fotografi, video, dan perfilman itu sempat berada dalam keadaan ya bisa dikatakan mati suri ya. Sempat job-job mulai berkurang, acara-acara sosial yang mungkin membutuhkan jasa dokumentasi dan sebagainya sudah jauh berkurang. Kemudian banyak foto-foto pre-wedding, foto wedding, di mana konsumen-konsumen sudah mulai mengurangi kumpul-kumpul massa segala macam juga mulai berkurang, sempat juga membatalkan sesi foto dan sebagainya. Pada malam hari ini, pada FGD kali ini kita mencoba mengulas upaya penggiat di industri fotografi, video, dan perfilman ini untuk bangkit dan bisa terus berkarya di tengah pandemi. Kita berikan kesempatan kepada teman-teman kita dari pelaku usaha di sektor foto dan video ini. Pertama mungkin kita berikan kesempatan kepada ownernya Dirga Motion, Agusta Dirga Saputra. Kita pengen tahu nih bagaimana dampak yang dirasakan dan strategi kebangkitan teman dari Dirga Motion untuk tetap berkarya di industri fotografi di tengah pandemi. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirga, foundernya Dirga Motion. Kita baru berdiri kurang lebih eksis 2 tahun. Kalau sama senior udah beda kisahnya. Ini legend. Jadi kisah kita ya, Dirga Motion sendiri di bidang fotografi dan videografi, kita fokus ke wedding. Di tengah pandemi COVID ini, dari awal tahun sampai akhir tahun punya cerita yang turun, kemudian mulai naik lagi. Mulai dari Maret, April, Mei itu sempat kita memang kekosongan job, khususnya di wedding, karena pada saat itu memang nggak boleh. Jadi sempat 3 bulan sepi. Kemudian bulan Juni, Juli sudah ada yang akad only. Jadi klien itu yang awalnya dia ada resepsi, mereka pangkas jadi cuma akad saja. Lanjut di Agustus sudah mulai ada yang resepsi dengan menggunakan protokol kesehatan karena sudah new normal sudah mulai berjalan. Agustus, September, Oktober, November, Desember berjalan, sudah rata-rata semua udah ngadain resepsi. Jadi memang sempat dari kita memang sempat ada kekosongan di bulan Maret, April, Mei itu memang benar-benar nggak ada. Jadi sempat kalau tim saya itu memang kekosongan job, kekosongan penghasilan juga. Jadi sempat cari pekerjaan lain lah, aktivitas lain kawan-kawan untuk tetap bisa bertahan lah untuk hidup di dalam COVID-19 ini. Dan alhamdulillah sampai bulan Desember ini semuanya udah berjalan dengan normal. Dari mulai harga dan lain sebagainya kita udah normal semua. Jadi alhamdulillah sekarang kita tinggal menjalani bagaimana melakukan fotografi dan videografi itu di tengah pandemi COVID-19. Ada sedikit perbedaan lah. Artinya lebih ke protokol kesehatan khusus dari kita sendiri, kita menjaga kita sendiri. Dari awal sampai akhir kita harus tetap berhati-hatilah dalam hal bertugas di lapangan seperti itu. Itu dari kami singkat. Okay. Berarti dari Dirga Motion sempat kehilangan job lah ya, order lah ya. 2 bulan lumayan lah. Oh, lumayan. Artinya kalau Dirga Motion fokus ke wedding dan memang banyak yang menunda untuk melangsungkan pesta pernikahan pada tengah pandemi COVID, kemudian pembatasan berskala besar segala macam. Nah, giliran ownernya Sultan Production nih Bang, yang lebih luas lagi Bang, dari perfilm, dari foto, video, perfilman, mainannya bukan lagi wedding aja gitu kan, udah instansi dan perusahaan dan sebagainya. Pengen tahu nih Bang, dampak
apakah luar biasa yang dirasakan dari Game Motion juga Bang Sultan Production di tengah pandemi Covid dan kemudian strategi kebangkitannya Bang? Boleh Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Yudi Sultan dari Sultan Production. Sebagai pelaku multimedia. Ya. Jadi sebenarnya imbasnya paling keras terasa. Iya. Jadi beberapa UMKM kita cek mungkin fotografi termasuk yang paling fatal akhirnya. Karena beda dengan bidang kuliner, mereka mesti bisa jual secara online. Fotografi memang setelah Februari itu memang putus. Dilarang event di cancel, semua di cancel. Jadi mungkin teman-teman sempat ya goyang juga. Jadi pas awal-awal kena Februari kemarin tuh kan saya di komunitas fotografi ataupun perfilman. Kan bikinnya gimana nih? Udah satu persatu teman-teman jual kamera nih. Wah, iya, sudah sampai jual kamera. Oke, lanjut Bang. Udah online nih jual kamera. Nah ini kalau dibiarkan nih mereka bisa frustasi. Awal yang kami lakukan ya bentuk sosialisasi aja. Mana ada rezeki lebih, bantu teman-teman yang kurang. Awalnya. Tapi lama-kelamaan kita mulai cari solusi. Salah satunya kita lirik bidang usaha lain. Salah satunya itu kuliner. Kuliner mereka butuh promosi gitu. Iya, Nah, betul. Dari ini ada fotografi di situ, baru kita nawarin pakai baru. Sambil kita sejalan buat pelatihan online sama anak-anak fotografi, foto printer gimana. Jadi akhirnya ya alhamdulillah cukup membantu dan sekarang justru banyak orang yang beralih ke bidang produk sekarang. Iya, foto produk. Adalah yang positifnya Iya, dari COVID iya. ini. Kalau di segi multimedia sendiri yang selama ini kita main offline, termasuk wisuda atau apa ya. Nah, akhirnya timbul kreatif, semuanya dilakukan dengan online, mau tidak mau kita harus berubah ke online. Jadi sudah pun dilakukan online. Bahkan untuk foto produk pun kemarin kita lakukan untuk online. Secara online. Jadi kita mendirect, jadi fotografer kadang-kadang mereka punya alat, tapi nggak bisa motret. Iya. Jadi kita direct via online. Nah, kita buat jasa untuk directnya. Jadi sebenarnya mau semenjak COVID ini kita harus berubah lah, mulai mengenal bidang online. Oke. Sedikit Bang, mungkin pertanyaan tambahan lah. Berarti yang offline kembali ke online itu peminatnya seperti apa Mas sejauh ini Bang? Sejauh ini ya bertahap lah pelan-pelan. Tapi alhamdulillah masyarakat sudah terbiasa. Satu contohnya saya punya studio kecil juga di Lapinan. Jadi untuk pemotretan mereka sudah datang foto dan mereka tidak berhubungan langsung dengan kami. Nanti sudah foto mereka pulang ke file dikirim online. Jadi ke WA atau ke Instagram atau ke email mereka kan. Nah nanti mereka mau cetak, Bang, ini cetak ya, saya transfer lah, jadi semua serba online. Salah satu prokes juga nih Bang ya. Salah satu menjaga jarak ya Bang. Oke. Lanjut mungkin diskusinya. Apakah industri fotografi ini masih menjadi profesi yang menghasilkan Bang di tengah pandemi? Mungkin kita minta tanggapan atau pendapat dari Pemilik Sultan Production dulu nih. Oh, duluan ya. Gantian. Ya, kayaknya udah sedikit dikasih clue-nya tadi Bang. Mungkin saya flashback dulu nih Pak. Iya, dulu. Saya tentang saya sendiri lah. Saya sebenarnya kalau pribadi saya, dulu saya bukan fotografi Pak. Saya bidangnya listrikan. Jadi pas pulang ke sini, saya lihat industri fotografi itu sangat minus sekali dan itu jadi milik kalangan eksklusif. Mikir nih, tempat saya kuliah dulu ini bisa di siapapun bisa motret, siapapun bisa jadi penghasilan. Kenapa saya buka sini? Nah, itu yang awal kami di Sultan dan teman-teman fotografer lain membuat suatu wadah untuk pembinaan kalangan amatir lah. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini banyak mereka yang dulunya mungkin sebatas ya kasarnya sekolah nggak selesai nih, hanya simpang. Alhamdulillah tuh sejak kenal fotografi jauh lebih baik. Dan fotografi selagi masih ada wajah masih butuh foto lah gitu ya. Masih butuh foto. Oke. Kalau tanggapannya dari owner Dirga Motion nih, apakah masih menjadi profesi yang menghasilkan di tengah pandemi jasa industri fotografi ini? Yang jelas pasti karena yang menikah itu masih Masih banyak yang belum nikah karena masih banyak yang belum nikah masih wedding masih butuh dokumentasi butuh foto ya. Itu kalau di wedding itu nggak ada matinya sebenarnya karena mungkin setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu pasti ada yang wedding. Tinggal
di tengah kondisi COVID-19 ini kreativitas harus lebih diasah. Artinya teman-teman yang tidak bisa kreatif, inovatif, sama kolaboratif itu mungkin akan cepat tenggelam dalam kondisi yang kayak gini. Karena persaingan fotografer di Bangka Belitung, khususnya di Pangkal Pinang lah, mungkin Bang Sultan udah tahu kan, udah banyak banget kalau sekarang. Jadi persaingan khusus di wedding sendiri menjadi persaingan yang sangat ketat khusus di bidang fotografi. Jadi kalau ditanya masih apa ya, masih worth it nggak untuk di bidang fotografi, masih banget selama kawan-kawan masih kreatif, masih apa ya, masih terus mencari ilmu. Karena sekarang hampir semua orang itu, semua fotografer bisa membuat foto yang baik karena kecanggihan teknologi sekarang, ya. Kalau dulu masih DSLR, kameranya masih besar-besar, sekarang udah canggih, kameranya agak kecil-kecil, walaupun harganya lebih mahal, hasil dan fotonya kualitasnya lebih bagus, walaupun harga-harganya juga lumayan bagus. Ya. Nah, dari persaingan tersebut, kreativitas memang apa ya? Jadi poin penting lah kalau bagi kami Dirga Motion untuk tetap up lah, eksis di dunia fotografi. Nah, untuk kawan-kawan sendiri banyak pemikiran lah sebenarnya dalam COVID ini bagaimana kita mencari nilai lebih di dalam dunia fotografi, karena semua orang bisa moto dengan baik, tinggal kita bingung sekarang kalau semua orang fotografer bisa moto dengan baik, jadi klien itu milih yang mana kan gitu kan. Jadi nah, ada nilai-nilai yang perlu kami cari di situ kan, misalnya bagaimana kami itu ketika hari itu moto, sore ataupun malam itu kita udah kirim file yang editan, bukan file yang mutahan dari apa ya, dari kamera. Jadi udah kita fast pokoknya, secepat mungkin foto itu kita kirimkan ke klien, kita kirim kepada vendor. Terus ada nilai lebih seperti undangan digital dan lain-lain. Sekarang udah zamannya undangan digital, Kak. Ya. Jadi mainannya di situ ya. Iya, mainnya di situ juga. Jadi ketika klien menilai, oh Dirga Motion ini ada yang berbeda gitu kan, ada undangan digitalnya. Oh, ketika mereka kirim fotonya juga cepat gitu kan. Harganya juga mungkin menyesuaikan di tengah pandemi COVID-19. Jadi hal-hal kayak gitu yang bikin kita masih bertahan lah di 2020 dalam kondisi yang COVID-19 ini. Berbicara soal persaingan, apakah teman-teman di industri foto, video, dan perfilman itu merasakan persaingan di tengah pandemi ini menghadapi sesama pelaku, atau justru bersaingnya ini di sama COVID-nya ini seperti apa? Bang Sultan mungkin Mas Sultan bisa beri tanggapan. Kalau saya sih nganggapnya bukan persaingan sebenarnya. Intinya lebih bagaimana sering merangkul. Kalau bicara rezeki sudah ada masing-masing sebenarnya. Tapi saat teman kita terpuruk, apa yang bisa kita buat buat dia? Makanya kami di komunitas pun, ya mungkin tentang fotografi lah, mungkin masing-masing itu ada komen. Saling menguatkan aja katanya. Kolaborasi Ya, kolaborasi. Mungkin kita ada yang lebih bagi ketemuan yang lain. Nah itu yang harus dijaga. Dan itu efek dari, saya rasa semenjak COVID ini justru semakin dekat. Iya betul. Semakin terasa keakrabannya. Yang lebih sering nongkrong bareng. Karena banyak nganggur kan. Oh, aja tahu nih ketemu jadi. Iya. Kita tanya ya, ada job ini. Jadi bisa terakhir dijaga juga kan. Dinas di mana nih? Kalau Dirga Motion gimana menanggapi persaingannya nih? Apakah memang benar-benar kolaborasi benar-benar penting dengan pandemi ini? Iya penting. Melihat kondisi sekarang, kita juga kolaborasi sama vendor-vendor fotografi dan videografi lain ya. Ketika ada job, kita meng-hire kawan-kawan. Kita coba ada job nggak? Kalau nggak, kita gabung. Selama apa ya, dari harganya sesuai lah. Intinya kita sama-sama untuk cari rezeki. Sebenarnya kata-kata persaingan itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya bukan persaingan sih. Kita sama-sama mencari rezeki. Kita nangkepnya sebenarnya nggak enak kalau disebut persaingan, Bang ya. Nggak enak disebut persaingan. Nangkepnya ya sama-sama cari rezeki lah. Sisanya ya siapa yang masih kreatif itu aja yang masih bertahan gitu ya. Pada intinya kalau kami dari segi teman-teman vendor tetap menjalin hubungan yang baik, tetap kolaborasi yang kata Bang Sultan tadi. Ketika COVID-19 ini memang cenderungnya kita jadi lebih dekat karena lebih banyak kolaborasi. Karena klien kan semakin menurun mungkin kayak gitu ya. Klien semakin menurun, jadi kita mecah juga. Jadi ada job yang lumayan, kita meng-hire video yang lain.
teman-teman fotografi yang lain kita ajak gabung, dan itu efeknya lebih besar. Dari segi apa ya, media sosial juga jauh lebih besar, karena kalau kita cuman bergantung pada akunnya Dirga Motion sendiri, itu cenderung up-nya agak lambat. Cuma kalau mungkin nanti kolaborasi sama Bang Sultan yang followernya sudah banyak, ketika ada kegiatan, iya, ketika ada kegiatan kan enak, saling meng-up lah namanya kan kayak gitu. Makanya sekarang ini zamannya kolaborasi lah sebenarnya. Oke, dengan kolaborasi, boleh dong nih Bang Sultan berbagi tips dan trik bagi peminat baru. Sebab tahu kan di tengah pandemi ini justru bukannya mengurangi peminat, malah menambah peminat industri fotografi. Tips-tipsnya Bang, kalau dari Bang Sultan? Kalau dari saya sih simpel aja Mas. Intinya industri fotografi ini industri jasa. Nah, semakin baik kita melayani dan orang puas, insya Allah makin bagus. Kalau dari Dirga Motion? Tips-tipsnya untuk peminat baru, karena 2 tahun itu usia yang masih muda, panas-panasnya gitu kan. Siapa tahu nanti ada yang pengen dapat tantangan baru nih, dapat calon yang bakal di collab nih yang baru nih. Ada tips-tipsnya? Yang jelas yang pertama nilai sih yang paling penting. Kalau lihat dari media sosial rata-rata foto-foto bagus, seperti yang aku sampaikan tadi. Cuman mereka punya nilai lebih sendiri. Contoh ada fotografer yang khusus Muslim. Nah rata-rata sekarang orang juga yang Muslim, fotografer yang wedding Muslim aja kan gitu kan. Jadi ada nilai lebih sebenarnya di situ kan. Artinya mereka lebih tajam nih dalam dunia perweddingan. Jadi kalau dulu luas fotografi ya, kalau sekarang sudah ada wedding Muslim fotografi ataupun Christian fotografi kan gitu kan. Jadi sudah lebih tajam, mereka punya nilai sendiri. Nah, kita juga Dirga Motion lagi gencar-gencarnya mencari nilai. Nilai ini maksudnya karakter Dirga Motion sendiri itu apa sebenarnya kan? Apakah ke Muslim atau enggak? Apakah luas? Tapi kita punya nilai yang lebih. Misalkan kita sekarang lagi bangun website juga, website yang memang ketika klien itu datang ke website tersebut, mereka sudah bisa mengkalkulatorkan jasa Dirga Motion. Jadi berapa ini proses Dirga Motion? Mereka mau jasa resepsi akad ditambah album misalkan, di situ ada kalkulatornya sendiri. Jadi nggak kita kirim press list mereka lihat press list, tapi mereka bisa nentuin nih budget mereka berapa. Mereka tinggal kalkulatorkan sendiri. Nah itu salah satu nilai lah yang sekarang kami kejar. Kemudian nilai-nilai lebih kayak undangan digital itu masih kita pertahankan. Kemudian pelayanan, kolaborasi sama vendor-vendor WO ataupun salon juga tetap kita kita lancarkan lah. Kemudian dari segi manajemen sendiri Dirga Motion juga kita lagi belajarnya manajemen, karena mungkin sekarang orang hanya berpikir skill fotografi. Sebenarnya fotografi nggak cuma skill foto aja ya Bang ya. Ada di situ manajemen, ada di situ marketing, nah ada di situ seni juga. Jadi hal-hal yang kayak gitu mesti kita tajamin juga, bukan hanya di fotografi. Jadi ketika itu berjalan selaras, mungkin bisa bertahan dengan sangat baik lah dari tahun ke tahun gitu. Itu sih tips. Terus belajar lah. Wah banyak banget. Ya mungkin ada tambahan. Oke, siapa? Jadi kebetulan saya kan di ketua dari asosiasi profesi ini. Jadi jika pas Munas kemarin yang kita garis bawahi sekarang itu perubahan itu kurang tuh di masalah etika. Kalau skill kita bisa belajar di mana-mana. Tapi etika, nah itu yang sering lupa di anak-anak yang mungkin yang baru muncul dalam Iya. Karena tamat SMK sudah bisa motor langsung. Dia pas ketemu sama supervisi, ini lawan nih. Kita rangkul, tapi nah itu yang harus kita lebih erat lagi lah. Ya, karena itu orang biasa seharusnya lebih ramah. Nggak enak nih ketemu di lapangan bareng-barengan tapi mata-mata itu kan. Iya. Termasuk kerasa gak Bang? Misalnya ada peminat baru nih, ada pemain baru, kemudian ada nggak kejadian atau situasi di mana para pemain baru justru membunuh harga yang ada di pasaran? Kalau Bang Sultan? Kalau saya itu udah sering. Banyak banget. Karena saya masuk perintis di sini, makanya yang saya lakukan biasanya saya rangkul nih. Karena yang rugi bukan sayanya, justru dia sendiri. Pernah tuh dulu tahun 2005. Saya sempat ditegur sama orang tua. Kenapa kamu pindah? 2005 Bang ya, 15 tahun yang lalu.
Ketahuan sejak kapan berdirinya. Tahun tuanya. Nah, waktu itu kan saya masih istilahnya lagi gencar-gencar untuk pembinaan. Jadi ketemu satu studio lah dibilang gitu kan. Studio yang mereka tidak mau bergabung ke teman-teman yang lain. Cuma dalam segi harga mereka papas enggak. Misalnya contoh nih, temennya 1 juta, dia 500 gitu. Walaupun trik marketingnya pasti paling ngurangin di pasti ada dikurangin lah kan. Terus saya bilang, saya panggil, apa kayak gitu? Wah saya, ya udah. Tapi kamu kan ngalamin A, B, C, D. Saya cuma ngingetin aja gitu kan. Nah, tapi itu terserah kamu deh. Dijalanin setahun kalau nggak salah dia coba bertahan dengan harga yang sama dan walhasil dia bubar baru gabung komunitas. Bang, ternyata benar loh. Nah, ini guna kita kolaborasi, kita bisa sharing. Apa sih masalahnya kerugiannya kalau kalian jatuhin harga? Kalau klien mah asik-asik aja mereka yang murah kan? Mereka cari yang murah itu. Yang murah. Kita yang punya alat udah rusak nggak bisa ganti, kenapa? Tabungannya tipis gitu. Iya, benar. Ya itu intinya kolaborasi dan etika sesama pemain. Kalau dari Dirga Motion, kerasa nggak persaingan harga itu sampai ngerasa, wah ini butuh harga ini di pasaran ini? Kalau di wedding banyak. Ada yang baru, juga ada yang memang lama juga ada gitu kan. Lama collab gitu ya? Iya lama, tapi collab juga. Memang benar-benar collab sekarang. Karena apa ya? Pada ujungnya klien juga bakal menilai ini vendor kayaknya nggak bakalan aman. Kalau dari segi harga, kadang-kadang klien juga, kita memposisikan diri sebagai klien, oh ini murah banget, ini harganya taruhlah mahal gitu ya, taruhlah mahal. Pada ujung-ujungnya sekarang klien lebih milih, nggak apa-apa kita habiskan uang yang memang sesuai untuk fotografi, tetapi memang hasilnya sesuai, kita puas. Karena fotografi nggak hanya foto, kata Bang Sultan juga, kita di situ ada pelayanan gitu kan, yang jelas dengan harga yang sesuai, persaingan yang harga yang sesuai dengan pelayanan dan hasil yang kami berikan gitu. Intinya kalau kata Bang Sultan tadi, rezeki sudah diplot masing-masing lah. Jadi kita dengan harga yang memang sesuai, ya nggak usah takut untuk bersaing gitu. Pada ujung-ujungnya yang memang yang banting harga itu ya bakalan kolaps juga. Jatuh dengan sendirinya emang benar gitu. Fakta. Sedikit nambahin ya. Pengalaman gini. Makanya di Sultan kita biasanya kalau ngomong harga kita nggak bisa by phone. Kita adakan ketemuan lah, walaupun jadi atau enggak itu masalah jodohan lah. Karena kenapa? Saat kita udah ketemu, kita bisa edukasi ini loh produknya, ini loh efeknya gitu. Kalau mau murah ya risikonya ini gitu ya. Karena pernah kejadian, klien tuh dia by phone. Saya nggak mau ngasih harga sebenarnya, tapi ngotot ya udah dikasih harga. Katanya ada pihak kedua yang ngasih harga jauh sampai setengah kita. Ya kita oke, dan nanti ini mungkin belum rezeki. Tapi setelah itu ngobrol, iya bang ya, kenapa ngambil abang? Kenapa namanya? Jadi pas hari H, fotografernya kan sendiri, karena bajunya kecil, dia sendiri motornya. Ya kalau ruga disakit lah, sakit perut lah intinya kan. Orang mau akad nikah, dia bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia terpaksa harus meninggalkan acara dan balik orang sudah selesai nikah. Nah, makanya kita yang pemain yang dari mungkin gagal udah pernah ngalamin kayak udah sekolah pasti kita punya backup nih. Untuk kondisi kayak gitu. Yang baru kan nggak ngerti ya itu yang modal ini kan momennya sangat penting. Nah itu salah satu yang mungkin bisa ya kalian mungkin lama-lama nih kalau kita udah ketemu ada edukasinya lah. Iya edukasi. Baiklah pembaca setiap Bubble Post dan pengunjung bubblepos.co, kita sudah di ujung diskusi kita ini bang. Terkait dengan diskusi kita ada 4 yang saya simpulkan. Kemudian intinya kalau kita berbicara seberapa efektif strategi yang dijalankan pegiat industri fotografi ya, sejauh ini masih efektif dengan yang penting ada kreativitasnya, inovasi, pelayanan, dan sebagai paling penting itu etika. Kemudian mampukah industri fotografi dalam berkarya dengan pandemi? Ternyata sangat mampu. Artinya dengan 4 hal tadi salah satu kuncinya tetap pelayanan, kreativitas, inovasi, dan etika itu saya pikir industri fotografi masih bisa bersaing dan tetap menjadi industri yang menarik minat orang-orang di tengah pandemi Covid ini. Dan semoga mudah-mudahan pandemi Covid ini juga segera berakhir dan jasa industri foto, video, dan perfilman semakin melejit juga. Terakhir mungkin kita butuh closing statementnya dari Bang Yudi Sultan dan Agus Dirga Saputra. Terakhir lah, cerita terakhir terkait bagaimana industri foto video bersikap di tengah pandemi. Silakan Bang Yudi.
Gimana habis kan pandemi Iya. pandemi. Iya. Nah, intinya pokoknya jangan lemah semangat, tetap berkreasi. Buat sesuatu yang beda dan yakin rezeki udah ditentukan. Oke, terima kasih. Bang Dirga. Sama. Jadi ya kreativitas, inovasi sama kolaborasi itu lebih dipertajam. Dari segi fotografi kita nggak hanya sekedar moto, di situ ada pelayanan juga, ada marketing, ada seni. Jadi yang apa ya? Jadi hal-hal yang seperti itu perlu kita tajamin juga selain basic fotografinya. Jadi selama kita masih terus belajar, insya Allah bertahan di dalam dunia fotografi dan videografi, termasuk Bang Sultan multimedia juga. Jadi insya Allah kalau hal-hal itu terus belajar aman. Oke, siap. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini dan waktunya ini kita ganggu. Dan ingat selalu teman-teman, ingat pesan Ibu, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak. Saya Awan Sasmika di sini dengan segenap tim yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bingkai Grafena. Bang, terima kasih Bang.